Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Kita masih ngelanjutin pembahasan kita tentang CSS3. Dan di video kali ini kita mau ngebahas yang namanya media queries. Ini aku udah bikinin slide, langsung aja kita play. Nah, ini slide-nya media queries. Ini yang bakal kita bahas sekarang. Dan aku berencana ngebagi video tentang media query nih, kayak sebelumnya yang CSS Grid, aku mau ngebagi, kayaknya aku rencanain ngebagi 3, yaitu yang pertama media query, pengenalan media query dulu tentu aja, supaya kita semua paham apa itu media query dan kegunaannya. Terus yang kedua, aku rencananya bikin video flexbox di dalam media query. Terus video yang ketiga aku mau bikin CSS Grid di dalam media query, kayak yang udah aku omongin sebelumnya pas ngebahas tentang flexbox dan CSS Grid. Kita bakal ngebahas responsive web design dengan flexbox dan CSS Grid kalau kita udah belajar media query. Nah, kita mau belajar media query dan selanjutnya kalau kita udah paham media query, kita ngelanjutin di flexbox dan CSS Grid untuk responsive web design yang mana bakal dibahas di 2 video selanjutnya. Oke, langsung aja. Ini pengertian media query aku ambil dari wetreschools.com bahasa Inggris. Jadi rencananya dalam pembahasan ini aku mau sharing-sharing tentang yang aku ketahui tentang media queries ke teman-teman. Jadi kalau misalnya ada yang salah, teman-teman boleh komen ya, yang benarnya kayak mana. Oke, kita mulai ya. Jadi media query itu merupakan teknik yang ada di dalam CSS yang dikenalkan di dalam CSS3. Nah, media query ini make peraturan add media di mana dia bakal mengimplementasikan properti CSS hanya jika kondisi terpenuhi. Maksud kondisi terpenuhi apa? Di sini dijelasin di next slide. Nah, contohnya kayak gini nih teman-teman. Kita baca aja pelan-pelan ya. Di sini ada 2 aku bagi nih, sebelah kiri sama sebelah kanan. Nah, ini yang dimaksud dari apa tadi? Sebentar. Kondisi yang dipenuhi. Nih, kondisinya ini. Dimana kondisi yang pertama max width, artinya lebar dari monitor kita ini, lebar dari browser sebesar 600 px, maka class test background colornya bakal berwarna biru muda atau light blue. Terus kondisi yang kedua, jika lebar layar atau lebar browser ini lebih kecil dari 600 px, di mana kalau dia minimalnya, bukan lebih kecil, tapi minimalnya 600 px ukurannya. Jadi dari 600 px ke atas maka akan diimplementasi ini class test background colornya berwarna light green. Jadi gitu ya teman-teman. 2 ini akan terpenuhi jika kondisi masing-masing terpenuhi. Contohnya jika light blue, jika mau background colornya light blue, maka ukuran browsernya maksimalnya 600 px. Jadi 600 px ke bawah background color warna light blue. Dan sebaliknya, jika ukuran browser ini 600 px ke atas, maka background colornya ini bakal berubah jadi light green. Mungkin agak bingung karena teori doang. Kita langsung aja ke praktek ya. Ini aku udah bikin 1 file. Ini close dulu. Aku coba-coba tadi. Ini sekarang aku punya file namanya mediaquery.html. Nah, ini isinya aku cuman kasih body margin 0 sama background color sky blue. Kayaknya nggak usah aku kasih background color, aku hapus aja. Save, refresh, dah warna putih. Nah, sekarang aku mau kasih warnanya gini, class test. Nah, di class test ini udah kayak begini aja cukup. Nah, sekarang aku mau bikin class test
Nah, kelas tes ini aku mau bikin width-nya 300 pixel, height-nya 300 pixel. Terus aku mau ngeliatin ini udah berhasil atau enggak kelasnya jadi dengan bantuan border solid, save, dan refresh. Nah, ini teman-teman berarti udah jadi ya tes kita. Jadi aku udah nggak perlu lagi border, aku hapus aja, save, refresh, kosong. Nah, gimana caranya? Sekarang kita tulis nih, aku copy paste aja ya biar cepat. Copy, pastein, terus selanjutnya juga aku copy paste aja. Save. Nah, ini hasil yang aku copy paste dari ini ya. Nah, contohnya gimana? Coba aku langsung aja refresh. Jadi warnanya light green. Kenapa? Ya karena kondisi ini terpenuhi. Minimal lebarnya dari browser 600 pixel. Nah, teman-teman kalau pakai browser, teman-teman bisa pencet F12, atau kalau nggak mau F12, klik kanan, terus inspect. Nah, secara default bakal kayak begini, ada ini di sebelah kanan yang bisa digeser-geser, terus bisa dilihat nih teman-teman, arahin aja ke atas, ada namanya toggle device toolbar. Pencet aja. Nah, kita bakal dikasih sama Chrome ini kayak begini bentuknya nih. Di sini ada lebarnya 560 pixel, tingginya 900 pixel. Ini displaynya berapa persen? 100%, 75%, 50%, begitu. Aku set aja 75%, terus ini. Nah, ini teman-teman artinya responsif, kita bisa ngotak-ngatik nih lebarnya sama tingginya. Terus selain responsif ada juga pilihan lain nih. Kalau mau ngeliat nih ada Moto G4, ini kayaknya handphone. Terus ada juga Galaxy S5, handphone juga. Ada iPhone dan lain-lainnya, teman-teman bisa coba sendiri. Dan tentu aja ada iPad tuh untuk ukuran tablet. Oke, yang udah ngerti tentang ini ya. Oke, sekarang kita balik ke script dulu, kita lihat. Oh iya, sebelum balik ke script aku pindahin ini ke responsif karena kita mau coba-coba syarat ini kan. Nah, sekarang kita coba nih, jika lebar browser lebih maksimalnya 600 pixel, maka berwarna light blue. Sedangkan jika minimalnya 600 pixel atau dari ukuran 600 pixel ke atas lebarnya, maka background color bakal light green. Sedangkan 600 pixel ke bawah ukurannya light blue. Sekarang kita coba dulu. Maksimal width 600 pixel. Berarti background color bakal berwarna light blue jika di bawah 600 pixel. Kita coba, kita kasih 300 ukurannya, 300 pixel, enter. Nah, ini ukurannya 300 pixel nih teman-teman. Lihat warnanya, warna biru muda, light blue, terpenuhi kan. 600 pixel, di bawah 600 pixel, ini 300, artinya di bawah 600 pixel. Terus warna background colornya light blue. Nah, udah berarti terpenuhi nih 600 pixel, background color light blue. Selanjutnya, jika minimal width-nya 600 pixel, yang mana artinya ukuran 600 pixel ke atas, maka background-nya berubah light green. Kita coba, karena ini 600 pixel ke atas, berarti kita coba 700 aja. Kan dimana 700 itu udah di atas 600 pixel ya. Enter. Nah, berubah jadi light green. Nah, begitu teman-teman cara kerjanya. Coba kita mainin aja. Kita bisa tuh berubah biru muda, hijau muda, light blue, light green. Nah, kayak begitu. Jadi itu artinya teman-teman responsif. Responsif itu dia menyesuaikan diri terhadap lebar dari browser. Tuh, ini contohnya nih. Oke, jelas ya tentang ini responsif, dimana kayak tadi pengertian tadi nih. Mana tadi pengertiannya? Hanya jika kondisi terpenuhi. Ini kondisinya, jika terpenuhi maka light blue.
Kondisi yang kedua, jika terpenuhi warnanya light green. Makanya dia bisa berubah-ubah warnanya tuh. Kondisinya terpenuhi terus kalau kita ubah-ubah. Oke, teman-teman ngerti ya? Kalau nggak ngerti, boleh dicoba-coba aja. Misalnya masih nggak ngerti juga, nanti boleh komen di bawah. Oke, lanjut. Kita play lagi. Ini udah. Lanjut. Ini. Nah, sebenarnya responsive web design itu bukan cuman hal sepele ubah-ubah warna, teman-teman. Kita bisa bikin kayak begini nih, responsive web design. Nih sekali lagi source-nya aku ambil dari Web3 Schools. Jadi kayak begini responsive web design. Kita punya tampilan website, jika kita buka pakai browser desktop, maka bentuknya kayak begini nih. Navbar di atas atau header di atas, menu ada di kiri, terus ada menu kanan, di tengah ini ada main kontennya, mungkin aja artikel atau yang lain, terus punya footer. Ketika dibuka di tablet, bentuk websitenya berubah dari yang kayak begini jadi kayak begini. Header masih di atas, terus left side menu kiri masih di bawah. Ini main konten udah jadi lebar. Ini kan cuma segini nih, dibagi 3, 1 kolomnya 1, 2, 3. Sekarang udah dibagi 2, 1, 2. Nah, yang sebelah kanan turun ke bawah jika dibuka dengan browser di tablet. Terus ada footer di bawah. Terus dibuka dengan HP, berubah lagi bentuknya dari ini jadi ini. Nih lihat menunya yang tadinya cuman kecil jadi full di sini. Main konten yang tadinya di sebelah kanan menu jadi di bawah menu. Ini tetap posisinya. Jadi begitu intinya teman-teman. Dengan media query kita bisa ngubah-ngubah posisi atau ngubah bentuk dari tampilan website kita. Jadi sekali ngoding aja kita bisa nentuin tampilan untuk di desktop kayak mana, tampilan untuk di tablet kayak mana, dan tampilan untuk di handphone kayak mana. Oke, next. Nah, ini aku ngambil dari Web3 Schools juga. Aku artiin aja ya. Jadi ini ada namanya device breakpoints yang kayak ini. Nih. Ini namanya device breakpoints, di mana syarat-syarat yang tadi kita simpulin aja ya, namanya syarat. Nah, syaratnya ada banyak nih teman-teman. Terus ditulis juga nih, ada banyak banget ukuran layar dari device. Jadi sebenarnya kita tahu lah monitor ini kan ada banyak kan, 21 inci, 60 inci, 50 inci, dan lain-lain. Nah, kita nggak bisa tuh nentuin bakal banyak banget kita bikin ukuran 50 inci itu berapa pixel, 60 inci berapa pixel, itu bakal banyak banget. Jadi orang yang bikin ini juga udah ngasih tahu nih, bakal susah banget ngebuat breakpoint yang secara pasti untuk setiap device. Jadi untuk menjaga supaya simple, bisa dibagi menjadi 5 grup kayak begini teman-teman. Ini untuk extra small device atau biasa dipakai di handphone, kita pakai syarat ini breakpoints-nya. Terus untuk ukuran tablet yang pakai portrait, maksudnya yang apa sih? Yang tinggi gitu, bukan yang landscape. Landscape kalau teman-teman nggak tahu, kalau misalnya kayak main game kayak Mobile Legends, kayak AoV dan lain-lain, kan di landscape-in. Nah, itu maksudnya landscape tuh. Jadi ini syarat untuk landscape. Syarat untuk tablet yang diberdiriin atau handphone yang gede ukurannya. Terus tablet yang di landscape ini ukurannya. Terus untuk ukuran laptop ini untuk ukuran yang gede, misalnya TV, smart TV misalnya, atau yang lain lah, pokoknya ukuran yang gede pakai yang ini syaratnya. Jadi intinya begitu teman-teman. Selama ada syaratnya, terus CSS yang kita setup ada di dalam syarat, CSS itu bakal berlaku jika syarat ini terpenuhi. Kalau nggak terpenuhi, CSS itu nggak bakal berlaku. Oke, end of slide. Udah habis pembahasan kita tentang media query. Jadi perkenalan tentang media query cukup segitu aja. Kita bakal lanjut lagi di 2 video selanjutnya, yaitu membuat responsive web design dengan Flexbox dan CSS Grid, yang mana aku rencanain masing-masing punya 1 video. Oke, makasih teman-teman udah ngikutin video ini sampai selesai. Kalau teman-teman masih penasaran gimana cara ngebuat responsive web design,
Stay tune, tetap nonton video aku selanjutnya. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Makasih.